gue bisa bilang dia itu berhasil dikantongi oleh William Saliba di pertandingan kali ini. Oke, kita langsung aja menganalisa pertandingan Community Shield antara Arsenal dengan Man City. Dalam 90 menit pertama, skor imbang 1-1. Jadi kita bisa bilang nih, Arsenal mungkin ada unsur keberuntungan ya dalam mencetak gol yang menyamakan kedudukan di perpanjangan waktu. Man City saat itu unggul 1-0 dan sudah memasuki masa injury time. Dan Leandro Trossard masuk dari sayap kanan dan melesatkan tembakan dengan kaki kirinya yang kena pantulan dari Akanji yang akhirnya mengecoh Stefan Ortega. Jadi bisa kita bilang Arsenal golnya ada unsur keberuntungan dan juga menang dari adu penalti. Mungkin bisa bilang Arsenal itu nggak pantas untuk memenangkan Community Shield kali ini. Tapi nggak cuma dari situ aja ya. Mungkin benar dari segi gol yang mereka cetak itu mungkin ada unsur Dewi Fortunanya. Tapi dari secara keseluruhan kita juga bisa melihat Arsenal itu bisa mendominasi Man City. Kita bisa lihat dari arus pertandingannya ya. City mendapatkan kesempatan terbaik pertamanya itu di babak kedua waktu 68 menit. Ini mengartikan Arsenal itu berhasil menghentikan suplai bola ke Erling Haaland ya, yang sama sekali tidak dapat bersinar di pertandingan kali ini ya. Dia itu di marking ketat oleh William Saliba dan Erling Haaland tanpa suplai bola dari lini tengah itu menjadi pemain biasa. Kalau gue baca arah pertandingan kali ini ya, gue bisa lihat ya, kedua tim ini memiliki kemampuan untuk menguasai ya arus permainan, mengatur tempo, permainan tiki-takanya juga sangat bagus. Arsenal nggak kalah dari Manchester City. Malah gue bilang mereka lebih unggul daripada City. Ya, City itu memang luar biasa sekali dalam tiki-takanya. Nggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tapi dalam soal menusuk ya ke area kotak penalti, gue bisa bilang mereka masih satu level di bawah Arsenal. Kalau kita lihat dari lini sayap ya, itu ada Jack Grealish dan Bernardo Silva. Kedua pemain ini bukan seperti winger biasa ya, yang sangat hebat dalam duel 1 lawan 1. Mereka itu lebih bersifat playmaker yang bermain di sayap ya, yang ditugaskan untuk mengatur tempo permainan dari sayap. Nah, bedanya dengan Arsenal ya, kenapa gue bilang Arsenal itu pantas memenangkan pertandingan ini, karena daya dobrak mereka itu lebih bagus daripada City. Terlebih lagi dari posisi sayap ya yang diisikan oleh Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka. Kedua pemain sayap ini jelas dalam soal duel 1 lawan 1 ini memang sangat luar biasa. Terlebih lagi Bukayo Saka ya di sayap kanan ya, yang bisa dibilang ngebully Manuel Akanji. Kai Havertz juga memberikan performa yang sangat mengejutkan ya di pertandingan kali ini, menggantikan Gabriel Jesus. Dia mendahulukan Leandro Trossard dan Eddie Nketiah. Havertz sangat kuat ya dalam duelnya melawan Ruben Dias. Ada beberapa kali ada bola-bola panjang dari lini belakang Arsenal diluncurkan ke depan dan Havertz berhasil menahan hadangannya Dias dan mengontrol bola dengan baik. Pastinya ini adalah kualitas yang sangat penting ya dengan absennya Gabriel Jesus, karena Jesus itu juga sangat pintar ya dalam menghadang, sangat kuat ya dalam menahan hadangan dan juga dalam mengontrol bola di lini depan Arsenal. Jadi Havertz gue bisa bilang dia berhasil 100% menggantikan perannya Jesus di pertandingan kali ini. Mungkin nilai minusnya Havertz itu yaitu ya, walaupun dia itu bermain false nine ya, mungkin kita nggak bisa menyalahkan dia ya kalau dia itu gagal mencetak gol. Tapi ya tuh, dia kalau menjadi ujung tombak ya dia harus lebih tajam lagi. Dia mendapatkan 2 kesempatan emas yang dua-duanya itu ditepis oleh Stefan Ortega. Gua rasa dia masih bisa memoles lagi ya dalam soal penyelesaian kesempatan. Tapi ya itu, gue bisa bilang ini adalah performa yang lumayan komplit dari Havertz ya. Dia bisa menjadi titik tumpu di depan buat Arsenal dan juga etos kerjanya ya dalam melakukan
pressing, itu juga sangat bagus. Salah satu faktor kemenangan Arsenal itu, mereka itu berhasil mengisolasikan Bukayo Saka dengan Manuel Akanji. Manuel Akanji itu defender yang sangat bagus ya dalam membaca situasi, tapi mungkin kalau dia terisolasi ya dengan pemain sayap seperti Bukayo Saka yang sangat hebat dalam duel 1-1 ya, mungkin Akanji akan mengalami kesulitan. Mungkin di sayap kiri itu bisa kelihatan ya, mungkin Martinelli itu agak terbendung ya melawan Kyle Walker. Walker markingnya sangat bagus di sayap kanan, tapi di sayap kiri itu menjadi beda cerita ya. Dan Arsenal melihat situasinya, mereka melihat bahwa kesempatan mereka itu lebih besar ketika mereka meluncurkan serangan dari sayap kanan melalui Saka. Dan kita juga harus mempertanyakan, di mana Erling Haaland? Gue bisa bilang dia itu berhasil dikantongi oleh William Saliba di pertandingan kali ini. Kita cuma bisa lihat dari statistiknya ya, itu udah cukup. Hanya 13 sentuhan dan tidak melesatkan tembakan satu pun juga. Ini performa yang sangat buruk ya untuk Erling Haaland. Akhirnya dia digantikan oleh Pep Guardiola di menit ke-60. Pergantian besar ya, ini adalah sebuah keputusan yang sangat besar untuk Pep Guardiola. Di pertandingan seperti ini, pastinya kamu ingin striker kamu yang paling tajam. Tapi Pep Guardiola merasa Haaland ini tidak memberikan kontribusinya sama sekali dan harus digantikan. Cole Palmer yang masuk, dan akhirnya memang betul, ini adalah pergantian pemain yang sangat jitu dari Pep Guardiola karena Palmer langsung membayarkan kepercayaannya dengan 1 gol. Kita harus melihat situasinya Haaland di pertandingan kali ini dari berbagai perspektif ya. Di satu sisi kita bisa bilang Erling Haaland itu menghilang karena dia itu jarang mendapatkan suplai bola ya. Karena tidak ada Kevin De Bruyne di babak pertama. Dan juga tidak ada Ilkay Gundogan yang sudah pergi ke Barcelona. Tapi di satu sisi ya, ini alasan kenapa gue bilang dia itu masih belum mencapai level elite striker. Ini menjadi kontroversi besar mungkin ya. Kenapa gue bisa bilang striker yang sudah mencetak 36 gol musim lalu bukanlah level elite. Kriteria gue ya sebagai striker elite ya, itu ada 2. Ketika dia mendapatkan suplai bola, dia harus bisa mencetak gol. Ya, dan yang kedua, yang mungkin lebih penting lagi, dia harus bisa menciptakan peluangnya sendiri. Nah, Erling Haaland ini berhasil memenuhi satu kriteria ya. Ketika bola sampai di kaki, di kotak penalti, dia itu sangat klinis, sangat dingin di depan gawang. Itu nggak bisa diragukan lagi. Tapi yang kedua ya, yang menjadi pertanyaan selanjutnya ya, apakah dia bisa menciptakan peluangnya untuk dirinya sendiri? Karena ini bukan kali pertamanya ya, dia itu menghilang sepanjang 90 menit. Begitu. Di musim lalu melawan Real Madrid di Champions League, di semifinal leg pertama, dia juga sama. Di marking ketat oleh Rudiger dan hanya memberikan 9 sentuhan kalau nggak salah. Ingat ya. Dan ini menjadi cerita yang sama ya melawan Arsenal ya. Hanya 13 sentuhan. Haaland itu tipe striker, kalau dia itu tidak mendapatkan suplai bola, dia itu kelihatan seperti pemain yang biasa-biasa aja. Jadi di sepanjang 90 menit ini, Manchester City 1-1 dengan Arsenal ya. Golnya Man City itu luar biasa sekali ya. Mereka itu sebetulnya agak sedikit melawan arus pertandingan saat itu ya. Arsenal sedang mengatur temponya. Dan tiba-tiba Man City itu dengan transisi cepatnya berhasil mencetak gol. Ini salah satu alasan kenapa Man City itu sangat bagus ya. Ketika mereka lagi bermain kurang bagus, mereka itu masih bisa mencetak gol dari berbagai macam posisi dan berbagai macam situasi. Mereka itu nggak bisa langsung dicoret begitu aja. Dan di pertandingan kali ini, Phil Foden dengan putaran pinggulnya, dia bisa langsung menerobos lini tengah Arsenal. Dan ketika bola sudah sampai ke sayap kanan, Kyle Walker memberikan pergerakan yang mengecoh Kieran Tierney dan sekaligus memberikan ruang untuk Cole Palmer masuk dan melesatkan tembakan melengkung. Gol yang gue bilang ini
sangat sempurna. Dan golnya Arsenal pun juga sama dengan Manchester City ya. Sangat melawan arus pertandingan. Ketika City sedang unggul 1-0, itu kelihatannya Arsenal semangatnya itu langsung ngedrop dan harapannya itu juga sudah semakin pupus begitu. Tapi Leandro Trossard ya, siapa lagi kalau bukan Trossard ya, salah satu pemain terbaik di pramusim Arsenal kali ini. Dia masuk dari sayap kanan, masuk ke area sentral dan langsung tembak dengan kaki kirinya. Tembakan yang sebetulnya agak sedikit lunak ya. Kalau tidak ada pantulan dari Akanji, ini pastinya akan ditangkap oleh Stefan Ortega. Tapi kena pantulan dari Akanji yang kena sial, akhirnya gol pun terciptakan. Nah, kalau soal adu penalti, gue nggak bisa ngomongin terlalu banyak ya. Soalnya adu penalti itu nggak bisa menjadi barometer ya untuk performa sebuah klub begitu ya. Tapi yang bisa gue bilang, Arsenal itu sangat sempurna ya. Tidak ada satu pemain pun yang meleset. Bahkan Bukayo Saka pun bisa mencetak gol adu penalti. Ketika dia mengambil bola, gue ada perasaan nih dari muka-muka Arsenal ya. Mereka kelihatannya udah tegang. Soalnya beberapa kali sebelumnya Saka itu meleset ya dari titik putih penalti. Tapi dia berhasil melesatkan tembakan ke arah kanan. Sebetulnya ini adalah placing ya yang sangat akurat ya. Nggak kuat, tapi yang penting masuk. Dan untuk Kevin De Bruyne dan Rodri yang sudah meleset dari titik putih kali ini, gue nggak bisa ngomongin terlalu banyak ya. Dua pemain kunci untuk Man City ini gagal menyelesaikan kesempatannya. Itu kelihatan ya dari kedua pemain ini, mereka itu merasa tegang ya. Dan ini mungkin salah satu faktornya. Arsenal itu mendapatkan keunggulan di mana mereka itu bisa mengambil adu penalti pas di depan supporter Arsenal. Begitu. Jadi pastinya ada banyak sekali gangguan-gangguan ya. Dan banyak siul-siulan yang pastinya tidak diperlukan ya oleh pemain Manchester City ini. Jadi itu mungkin bisa menjadi faktor kenapa Arsenal bisa memenangi adu penalti kali ini. Untuk mengakhiri video kali ini, gue bisa bilang Arsenal akhirnya mengalahkan Manchester City ya. Setelah 9 kali beruntun mengalami kekalahan di tangan Pep Guardiola. Jadi Arsenal mungkin bisa mengatakan ke dirinya sendiri. Kalau mereka itu sudah berhasil membuang ya setan-setan di kepala mereka selama ini. Tapi mungkin kita nggak bisa petik terlalu banyak ya, soalnya kita harus masih melihat ya, apakah Arsenal itu bisa mengalahkan Manchester City dalam waktu normal 90 menit. Karena di pertandingan kali ini Arsenal mengalahkan Man City cuma dari adu penalti aja. Begitu, mungkin nggak begitu terlalu signifikan ya. Yang kita pastinya ingin lihat, apakah Arsenal bisa mengalahkan Man City dalam waktu reguler 90 menit. Ya, skor 1-1 itu masih berupa sebuah kemajuan yang sangat besar ya ketika menghadapi Man City. Tapi kalau mereka ingin mengambil langkah selanjutnya, mereka harus benar-benar mengalahkan Manchester City. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Coba kasih komen di bawah apakah Arsenal sekarang ini bisa menyatakan bahwa mereka itu sudah bisa menghapuskan rekor kelamnya dengan Man City. 9 kali kalah beruntun. Dan juga kasih pendapat kalian tentang performanya Erling Haaland ya. Tidak melesatkan tembakan satu pun. Dan juga jangan lupa kasih like dan subscribe karena ini berupa dukungan yang sangat besar. Dan buat kalian yang sudah subscribe dan memberikan dukungannya selama beberapa minggu terakhir ini, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.